Selamat datang di kampus yang mendidik moralitas dan intelektualitas, Universitas Muhammadiyah Aceh. Universitas Muhammadiyah Aceh yang disingkat UNMUHA adalah salah satu dari 170 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia dan satu dari sekitar 2.000 universitas di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Aceh diresmikan pendiriannya pada tanggal 11 Maret 1987, melanjutkan beberapa fakultas dari tingkatan sekolah tinggi yang didirikan pada tahun 1969. Kini menapaki lebih 30 tahun berkiprah, Universitas Muhammadiyah Aceh telah menjadi kampus swasta yang diperhitungkan di kancah pendidikan tinggi di Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Amalia. Saya salah satu dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh yang mengampu beberapa mata kuliah. Untuk materi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah psikologi abnormal yang dilakukan di semester 3. Mata kuliah ini berisikan tentang konsep dasar psikologi abnormal, dari itu pengertian, tujuan, perbedaan normal dan abnormal, sejarah, kemudian ragam paradigma dalam psikologi abnormal, metode penelitian, proses asesmen dan diagnosis, dan macam-macam gangguan psikologi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah psikologi abnormal, yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar dari psikologi abnormal. Di situ termasuk dari bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep normal dan abnormal, menjelaskan ragam perspektif dalam psikologi abnormal, menjelaskan metode penelitian dalam psikologi abnormal. Kemudian yang kedua, mampu memahami metode asesmen dan penentuan diagnosis dalam psikologi abnormal. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa mampu membedakan gejala gangguan psikologis, di mana di situ termasuk bagaimana membedakan jenis-jenis gangguan psikologis, memahami faktor penyebab terjadinya gangguan psikologis, dan juga memahami ragam penanganan dalam gangguan psikologis. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah psikologi abnormal diantaranya adalah konsep dasar psikologi abnormal. Di situ termasuk bagaimana membedakan antara perilaku normal dan perilaku abnormal, perspektif dalam psikologi abnormal, kemudian metodologi penelitian yang ada dalam psikologi abnormal, bagaimana asesmen, mengasesmen dan mendiagnosis, dan juga jenis-jenis gangguan psikologi beserta faktor penyebab dan penanganannya. Untuk metode pembelajaran dalam psikologi abnormal menggunakan metode student center learning, di mana kita melakukan case method yang dilakukan dengan presentasi dan diskusi, dan juga project based learning. Untuk penilaian dalam psikologi mata kuliah psikologi abnormal dilakukan yang pertama adalah ujian tertulis. Ini biasanya dilakukan untuk kuis, ujian pertengahan semester, dan juga ujian akhir semester. Kemudian presentasi, yaitu ada makalah dan juga bagaimana proses diskusi. Kemudian juga penilaian dilakukan untuk project kelompok, yang tadi project based learning, yaitu bagaimana mahasiswa membuat konten psikoedukasi tentang gejala gangguan psikologis, penyebab, dan juga penanganannya. Selain dari penilaian secara akademik, juga dilakukan penilaian secara non-akademik, yaitu penilaian sikap, di mana mahasiswa dinilai dari kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, keaktifan, dan juga kemampuan mereka untuk menghargai dan menghormati antara sesama mahasiswa. Baik, berikut video pembelajaran tentang mata kuliah psikologi abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi di materi berikutnya di pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita udah bisa ketemu lagi setelah kemarin pertemuan sebelumnya. Nah, materi hari ini lanjutan dari materi yang sebelumnya ya. Kemarin kita membahas tentang kontrak belajar, kemudian juga pengenalan tugas-tugas yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Nah, materi untuk psikologi abnormal, mata kuliah psikologi abnormal, kita harus belajar dulu bagaimana kita mengetahui apa itu konsep normal dan abnormal. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan ya. Silahkan langsung mau bertanya, silahkan langsung angkat tangannya, atau mau menanggapi juga boleh. Oke? Ya. Nah ini apa output dari pembelajaran pada hari ini?
Jadi mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan karakteristik perilaku abnormal. Kenapa kita harus ketika kita belajar psikologi, kita selalu dianggap selalu mempelajari perilaku-perilaku yang abnormal saja, gitu ya. Padahal kita juga mempelajari perilaku yang normal. Tapi untuk mengetahui perilaku abnormal, kita harus tahu dulu perilaku normal itu seperti apa, gitu kan? Nah, ini kelihatan nggak? Saya bacakan ya. Oke, ini ada kasus. Nah, jadi sebelum kita masuk, kita akan di kasus dulu. Al, nama samaran, usianya 7 tahun, belum lancar berbicara, ia hanya mampu bergumam atau mengoceh tidak jelas seperti mama, baba. Kemudian bila orang lain mengajaknya bicara, Al tidak pernah menatap mata orang tersebut. Matanya selalu ke tempat lain, terkadang Al tertawa sendiri. Ya teman-teman sambil dibaca juga, Al juga kadang memukul dan menggigit dirinya sendiri ketika marah. Kemudian di usianya yang 7 tahun, Al masih menggunakan diapers. Segalanya harus dibantu seperti pakai baju, celana, sepatu dan sebagainya. Dan bila dengan teman-temannya, Al terlihat senang sendiri. Kemudian ia bermain sendiri, tidak terlihat bergabung dengan teman-temannya. Bila mendengar suara yang keras, khususnya suara motor, ia akan menutup telinganya dan terlihat gelisah sekali, kadang menjerit. Al senang sekali menyusun, tutup botol aqua, kadang disusun ke samping, kadang ke atas. Bila orang lain mengubah susunannya, ia akan mengamuk. Sudah jelas di kasusnya? Oke. Sekarang, nah apa yang tidak biasa dari Al dibandingkan anak pada umumnya? Silahkan. Masih menggunakan diapers di usianya yang sudah besar. Ya, masih menggunakan diapers di usianya yang sudah 7 tahun. Harusnya di usia berapa sudah berhenti? Normalnya? 1-2 tahun, oke. Ada lagi? 1-2 tahun mungkin masih ya? Ya, 3 tahun itu normalnya sudah berhenti. Oke, harusnya. Ya, tapi ini 7 tahun masih menggunakan diapers. Oke, 1. Kemudian ada lagi, silahkan. Bila kegiatannya diganggu atau misalnya dirusak, dia mengamuk. Mengamuk. Harusnya usia 7 tahun gimana? Harusnya dia udah bisa mengendalikan emosi dia walaupun nggak sepenuhnya seperti orang dewasa. Oke. Harusnya umur 7 tahun dia sudah bisa mampu kontrol emosinya atau paling tidak dia bisa bilang jangan atau jangan dirusak gitu ya. Oke. Mau kita lihat lagi ceritanya? Boleh ya? Oke, yang kedua sudah, yang ketiga. Tidak bisa berkomunikasi dua arah secara biasanya anak di musik itu udah bisa berbicara walaupun kadang kurang konkret, tapi ini tidak mampu menatap-mata, jadi interaksi dua arahnya sangat kurang. Oke, anak umur 7 tahun harusnya sudah bisa bicara nggak? Sudah, bahkan sudah banyak bercerita. Gitu ya. Jadi ini hanya bisa tadi ba, mama, kemudian tidak ada kontak mata. Anak usia berapa sudah ada kontak mata? 4 tahun. Usia 2 tahun. Ya. Anak usia 2 tahun bahkan sebelumnya itu sudah bisa kontak mata. Itu sudah bisa melakukan, bahkan bayi pun sebenarnya sudah bisa kontak mata. Gitu ya. Bahkan perlu diwaspadai ketika bayi itu dari usia bayi dia tidak bisa melakukan kontak mata dengan orang tuanya. Misalnya ketika orang tuanya ciluk, Mbak, dia cuek. Nah itu harus diwaspadai, ini jangan-jangan ada indikasi si bayi ini mengalami masalah gitu. Oke, 3, good. Sebelah sini. Apa yang terjadi? Gelisah ketika mendengar suara motor. Harusnya gimana? Biasa aja, kecuali memang yang mengganggu sekali, bising gitu ya. Kemudian apa lagi? Sudah dapat berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Apa lagi? Pola penyusunan tutup botol. Oke, kenapa? Biasanya anak-anak walaupun mainannya udah disusun, mau dia merusak lagi. Kalau ini enggak, adanya amarah yang berlebihan. Oke. Ya, tadi sama ya. Kita ternyata tidak mampu mengontrol emosinya. Ada lagi? Dari sini? Lagi main perlawanan lebih asik sendiri. Lebih asik sendiri, betul. Dia harusnya usia 7 tahun, dia sudah bisa bergabung nggak dengan teman-temannya? Nah, ketika kalian kemarin kalau kalian bayangin waktu kalian umur 7 tahun, itu kalian sudah main dengan teman, main bola gitu ya. Yang cewek mungkin main boneka, itu sudah bermain bersama teman-temannya. Tapi si Al di usia 7 tahun dia belum mau bergabung dengan teman-temannya. Oke, dari beberapa perilaku Al si Al yang terjadi pada hari ini, yang diceritain ini. Nah, si Al mengalami perilaku yang tidak biasa nggak? Ya. Nah, itulah yang disebut dengan perilaku
abnormal. Jadi perilaku abnormal itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang tidak biasa, yang jarang terjadi atau penyimpangan dari kondisi rata-rata. Jadi kalau tadi rata-ratanya usia 7 tahun udah bisa begini, ternyata ini belum gitu ya. Nah itu termasuk perilaku abnormal gitu. Nah tapi apakah semua yang jarang terjadi itu bisa dibilang langsung abnormal? Kenapa? Ya. Ciri-ciri perilaku abnormal itu apa ya? Oke, ciri-ciri perilaku abnormal itu ada. Ada lagi? Ada suatu kebiasaan yang diciptakan oleh budaya. Oke, karena ada budaya di situ. Betul. Ada budaya-budaya yang bisa jadi itu berbeda dengan orang kebanyakan. Apakah itu langsung dibilang abnormal? Itu belum tentu ya. Contoh nih saya kasih gambar di sini. Ini contoh orang Dayak. Ya mungkin nggak gitu kan orang Dayak pakai anting telinganya sampai ke bawah. Kalau menurut orang Dayak semakin perempuan itu kupingnya semakin ke bawah itu semakin cantik. Tapi apakah dengan begitu kita langsung bilang bahwa ini adalah dia termasuk perilaku abnormal? Ya. Nah, karena memang budayanya. Gitu. Kemudian satu contoh lagi. Kita biasa di Aceh, perempuan rata-rata pakai jilbab, pakai kerudung. Tiba-tiba datanglah orang luar nih. Orang Medan misalnya atau orang dari luar negeri lah datang, nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, apakah kita langsung bilang perilakunya abnormal? Enggak. Nah jadi perlu hati-hati ketika kita mau mengatakan atau menyebut bahwa perilaku itu satu yang normal dan abnormal. Itu perlu hati-hati sekali. Jadi tadi kriterianya apa? Yang gitu ya. Pertanyaannya, pertimbangannya apa nih kalau untuk menentukan perilaku itu abnormal atau tidak? Gitu ya. Nah ini dia 4 kriteria untuk menjelaskan perilaku abnormal. Ada 4D. Nah, ya 4D. Bukan dia gitu ya. 4D. D yang pertama adalah devian. Yang kedua distress. Yang ketiga dysfunctional perilaku. Yang keempat adalah danger. Nanti satu-satu. Devian itu perilaku. Saya jelaskan satu persatu aja langsung. Oke. Devian itu penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku itu bisa jadi dilihat dari norma atau budaya atau kebiasaan. Cuma tadi yang saya katakan bahwa perlu hati-hati ketika melihat dari sisi budaya. Kita nggak bisa sembarangan bilang, oh ini karena budayanya beda dengan kita langsung bilang bahwa itu adalah perilaku yang abnormal. Contoh tadi di budaya mana itu yang pakai tato banyak, buat mereka itu adalah satu budaya. Semakin besar laki-laki gitu ya, semakin dewasa dia laki-laki semakin banyak tatonya. Itu adalah budaya gitu untuk menunjukkan kedewasaan. Tapi mungkin untuk di budaya timur itu sesuatu hal yang jarang gitu ya, yang tabu betul, tapi tidak langsung kita bilang bahwa itu perilakunya adalah abnormal. Kemudian perilaku penyimpangan yang kedua kita bisa lihat dari norma statistik. Norma statistik itu apa? Norma statistik kalau kalian pernah ingat kurva statistik itu yang begini. Ya, masih ingat? Kalau yang di tengah-tengahnya itu adalah perilaku yang normal. Artinya rata-rata orang melakukan itu, banyak gitu di situ. Tapi kalau udah semakin ke sini kurvanya, nah yang makin sedikit itu berarti semakin jarang terjadi atau sedikit orang yang melakukan itu. Nah, ini kita bisa melihat apakah dia perilakunya menyimpang, kita bisa melihat dari perilakunya sering atau enggak sih dilakukan orang. Nah, itu jarang atau enggak. Nah, itu adalah perilaku termasuk dari deviance tadi, ya. Kemudian devian yang ketiga, kita bisa melihat devian atau enggak dari perkembangan, dari milestone-nya. Contoh dari tadi si Al, usia 7 tahun, dia harusnya udah bisa apa? Tapi ternyata banyak yang belum dia bisa lakukan. Atau usia 7 tahun harusnya sudah melakukan apa? Itu belum. Itu dari dari perkembangan, milestone. Misalnya usia anak remaja. Usia remaja itu kalau lagi marah, masih guling-guling enggak? Harusnya enggak. Ya, masih marah-marah yang tantrum kah? Harusnya enggak, nah, gitu ya. Tapi kalau itu terjadi, berarti dia keluar enggak dari perkembangannya? Keluar dari milestone perkembangannya, gitu ya. Oke, itu D yang pertama, deviance. Kemudian D yang kedua itu dysfunction. Dysfunction artinya perilakunya itu mengganggu fungsi kehidupan sehari-harinya. Nah, contohnya apa? Kayak si Al tadi. Harusnya perilaku dia itu umur usia dia harusnya dia sudah bisa melakukan segalanya mandiri ya.
Paling tidak dia bisa misalnya pakai sepatu walaupun tidak rapi dia udah bisa sendiri. Makan walaupun mungkin tidak rapi dia sudah bisa melakukannya sendiri. Tapi pada si Al contohnya dia bisa karena perilakunya itu akhirnya dia mengganggu fungsi sehari-harinya dia. Gitu. Contoh lagi, ada orang yang mungkin mengalami gangguan makan. Nah itu perilakunya harusnya orang makan itu paling tidak sehari 3 kali. Ada yang mungkin sehari 2 kali, itu tergantung kebiasaan. Tapi ini ada yang makannya mungkin sehari cuma sekali. Bahkan dia tidak makan sama sekali karena takut gemuk misalnya. Itu mengganggu nggak fungsi kehidupan dia sehari-hari? Mengganggu. Jadi tidak bisa makan, jadi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu adalah dysfunction. D yang kedua, dysfunction. D yang ketiga itu adalah distress. Nah, orang yang perilakunya abnormal itu ada perasaan distress atau kondisi tidak nyaman. Ya, baik untuk diri dia sendiri maupun untuk orang lain. Contoh si Al sendiri, contoh si Al yang tadi. Itu mengganggu nggak untuk orang lain? Mengganggu. Ketika dia marah, ketika dia menggigit orang, itu kan mengganggu orang lain, ya. Begitu juga yang bisa juga itu ketika orang yang depresi itu dia juga akan mengalami perasaan kondisi tidak nyaman pada dirinya sendiri, ya, perasaan gelisah, perasaan sedih berhari-hari. Nah, itu adalah contoh yang distress. Kemudian D yang keempat adalah danger. Perilaku abnormal kriterianya adalah danger ketika itu membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Gitu. Contoh si Al tadi, ya, dia menggigit orang lain itu membahayakan ke orang lain, berbahaya, gitu. Atau mungkin dia tidak berbahaya untuk diri dia, misal contoh yang tadi gangguan makan, dia nggak berbahaya buat orang lain, tapi berbahaya nggak buat diri dia sendiri, berbahaya. Makanya itu masuknya perilaku abnormal. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah paham bahwa kriteria untuk perilaku abnormal ada berapa? 4. Yang pertama, deviance. Oke, ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut berikutnya. Nah, membedakan dengan perilaku normal itu kita lihat dari konten dan konteksnya. Konten ketika itu menimbulkan ketidaknyamanan. Tadi ya, ada distress. Perilaku abnormal itu kemungkinan akan menimbulkan ketidaknyamanan. Gitu. Kemudian menampilkan keanehan atau tidak biasa. Itu adalah perilaku abnormal. Kemudian yang ketiga tadi, mengganggu fungsi sehari-hari. Itu disfungsional, mengganggu fungsi sehari-hari atau tidak. Itu dari segi konten. Kemudian konteks. Di mana sih munculnya perilaku itu? Contoh, misalnya tadi bahas si Al, dia berteriak-teriak atau lompat-lompat. Tapi konteksnya dia ada di playground, tempat bermain. Itu sesuai konteksnya enggak? Sesuai tempatnya. Tapi ketika itu dilakukan misalnya pada saat di mana ya, di restoran yang tertutup, yang harusnya orang duduk diam tenang, atau mungkin di bioskop dia loncat-loncat gitu ya, dia teriak-teriak, itu dari segi konteksnya berbeda nggak? Ya, artinya itu tidak sesuai dengan konteksnya. Kemudian kapan munculnya perilaku tersebut? Apakah tiap hari? Apakah pada saat itu aja? Ataukah berhari-hari? Nah, itu juga bisa menjadi indikator perilaku dari suatu perilaku abnormal. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh tadi ya, anak berlari-lari tanpa arah dan berteriak di sebuah restoran. Kontennya apakah menimbulkan ketidaknyamanan? Apakah menimbulkan keanehan? Ya, karena dia harusnya di restoran tadi yang saya bilang harusnya orang duduk diam tenang. Kecuali restorannya itu memang untuk anak-anak. Itu kan ada ya restoran yang khusus untuk anak-anak, yang memang anak-anak boleh sambil main dan sebagainya gitu. Itu berbeda. Oke, kemudian konteks. Apakah perilaku tersebut muncul di tempat dan waktu yang tepat? Misalnya ya. Kalau misalnya muncul di tempat dan waktu yang tepat, itu adalah sesuatu yang masih normal gitu. Oke, next kita lanjut. Nah, setelah kita tahu perilaku abnormal, baru kita bisa mengatakan ini merupakan gangguan psikologi. Gitu. Karena gangguan psikologi itu salah satunya adalah dia menampilkan perilaku-perilaku yang abnormal. Nanti ke depan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas berbagai macam gangguan psikologis. Ada yang tahu gangguan psikologis apa aja? Silakan. Sebutkan salah satu aja. Contoh gangguan psikologis. Gangguan mental. Skizofren, oke. Ada lagi? Bulimia, oke. Bulimia gangguan apa? Termasuk gangguan makan. Contohnya gimana? Makan makanan setelah dimakan.
makan, Iya. dia takut, mungkin dia takut berat badannya naik. Jadi Iya. setiap dia makan dia merasa bersalah, jadi makanannya diminta. Oke, bulimia. Jadi setiap makan dimuntahin kembali. Itu sesuatu yang sering terjadi pada orang atau tidak? Tidak. Dari 4D aja kita bisa lihat dia menyimpang atau enggak? Menyimpang. Danger, itu berbahaya enggak? Bahaya buat diri dia karena dia pasti memasukkan sesuatu ya. Kalau enggak obat-obatan, kalau enggak pakai colok tangan biar muntah gitu. Nah, itu kan sesuatu yang menimbulkan distres enggak? Perasaan tidak nyaman enggak? Iya. Kenapa? Iya, karena kepikiran, betul. Karena kepikiran, habis makan langsung tadi merasa bersalah. Saya habis makan ini kalori saya berapa ribu ya? Berapa ribu yang masuk ya? Berapa ratus yang masuk ya? Jangan-jangan saya habis ini saya gemuk ya? Saya begini ya? Akhirnya langsunglah melakukan tadi bulimia. Itu apa namanya? Itu menimbulkan perasaan tidak nyaman. Walaupun tidak mengganggu orang lain. Itu nggak mengganggu orang lain. Dia nggak mengganggu teman sebelahnya. Tapi itu mengganggu perasaan tidak enak, tidak nyaman pada diri sendiri. Gitu. Itu termasuk perilaku abnormal dan akhirnya menjadi gangguan psikologis. Oke, good. Ada lagi? Bipolar. Ya, bipolar apa? Gangguan? Gangguan mood. Ya, gangguan mood yang tidak stabil ya. Ciri paling bipolar apa? Ciri yang ya, bipolar ada B. B itu 2, polar itu kutub. Ada 2 kutub. Jadi ada di satu fase yang dia bisa tiba-tiba sedih sekali, depresi, ada satu fase yang dia merasa happy sekali. Gitu, itu adalah bipolar ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini adalah karakteristik gangguan psikologi tadi mengalami disfungsi psikologis. Disfungsi psikologis yang tadi ada perasaan tidak nyaman di situ ya, nanti kita bahas. Kemudian personal distress, ada reaksi yang tidak biasa terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat dapat menimbulkan penyimpangan sosial atau bahkan konflik dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Ini contoh. Ada contoh lagi, ada contoh kasus. Ya, Alia, perempuan, dari kecil melihat ibunya mengalami kekerasan. Mengalami kekerasan dari ayahnya. Ia pun beberapa kali mendapat kekerasan dari ayahnya. Kayaknya lebih enak di sini. Iya. Nah, ia sering melihat ibunya menangis, tetapi Alpa kecil tidak dapat bertindak apa-apa untuk membantu ibunya. Saat dewasa, ia beberapa kali dekati oleh laki-laki, tetapi ia selalu menghindar. Ia tidak pernah mau dengan beragam alasan. Padahal dalam dirinya, ia khawatir dirinya akan mengalami hal yang sama dengan ibunya. Ia lebih senang sendiri, bahkan muncul perasaan benci terhadap laki-laki. Dari sini, dari cerita ini sudah terbayang nggak apa yang membedakan dia dengan perempuan pada umumnya? Apa? Langsung trauma. Apa dulu? Perilaku apa yang terlihat berbeda? Membenci laki-laki. Ya, ini membenci laki-laki. Itu salah satu perilaku yang tidak biasa. Gitu. Pada umumnya ketika anak yang pada fitrahnya gitu ya, ketika anak yang sudah mulai puber, dia akan suka tertarik dengan laki-laki. Normalnya adalah seperti itu, kan gitu ya. Tapi ini dialami oleh Al, dia tidak mengalami hal itu, dia bahkan benci melihat laki-laki. Gitu. Nah, dari sini ada nggak dia di sini ada disfungsi psikologis? Disfungsi psikologis itu ada 3, ada dari kognitif atau pola pikirnya, kemudian dari emosi atau perasaannya, kemudian dari perilakunya. Dari pola pikirnya, apa yang dirasakan oleh si Al? Si Al. Apa yang dirasakan? Ya, semua laki-laki itu jahat. Semua laki-laki itu sama jahatnya. Itu adalah gangguan disfungsi dari kognitifnya, pola pikirnya yang membuat dia seperti itu. Akhirnya membuat dia seperti itu ya. Kemudian emosi, perasaan. Akhirnya perasaan benci terhadap laki-laki. Kemudian perilakunya, menghindari laki-laki. Bahkan bisa jadi dia memang tidak mau lagi dengan laki-laki. Nah, dari cerita ini bisa jadi dia akan mengalami penyimpangan apa? Ya, bisa jadi dia mengalami penyimpangan seksual. Nah, inilah yang terjadi dalam disfungsi psikologis itu ya. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Personal distressnya, kondisinya tidak nyaman bagi yang mengalaminya. Buat si Alpa itu suatu perasaan yang tidak nyaman sekali. Kenapa? Ketika dia ngeliat laki-laki, dia langsung, ini pasti orang ini nggak bisa dipercaya. Ini pasti sama dengan ayah saya. Ini pasti, jadi ada perasaan kecemasan. Itu kan menimbulkan perasaan tidak nyaman dengan dirinya sendiri, ya.
Akhirnya dia sulit untuk berinteraksi dengan laki-laki. Kemudian yang kedua itu reaksi tidak biasa. Ya, reaksi tidak biasa atau tidak sesuai dengan budaya atau kebiasaan. Yang tadi saya sudah jelaskan, seharusnya ya perempuan itu atau laki-laki itu kan fitrahnya senang dengan lawan jenisnya gitu ya. Tapi pada kasusnya si Alpa ini dia akhirnya reaksinya adalah membenci laki-laki, menghindari laki-laki. Oke, ini akhirnya ilmu yang mempelajari tentang gangguan psikologi itulah yang disebut dengan psikopatologi. Jadi logi itu logos adalah, kalian tahu ya, logos itu artinya ilmu. Psikopatologi itu adalah ilmu yang mempelajari gangguan psikologi. Jadi psikopatologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan psikologi. Nah, ke depan kita akan mempelajari tentang penjelasan gejala klinisnya apa, kemudian penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Kenapa orang melakukan hal tersebut gitu ya? Kemudian bagaimana penanganannya dengan kasus-kasus atau gangguan-gangguan psikologis tersebut. Oke? Yes, any question? Silakan, ada yang bertanya? Sebelum saya tutup? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya dengan materi setelah materi berikutnya yaitu tentang penjelasan tentang paradigma tentang gangguan psikologi. Oke, terima kasih untuk partisipasinya pada hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.